Siang Sobat YouTube sekalian, kali ini kita lanjut pada pembahasan kedua tentang analisis data untuk mata pelajaran informatika di kelas 10 atau pada fase E. Baik, di sini pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai metode pengumpulan data untuk data dalam bentuk atau dalam jenis kualitatif. Nah, di sini pengumpulan data kualitatif dapat dilakukan dengan 6 cara. Yang pertama yaitu dengan melakukan wawancara, kemudian yang kedua dengan melakukan observasi, lalu yang ketiga dengan melakukan studi kasus, yang keempat dengan melakukan pencatatan, yang kelima dengan melakukan studi longitudinal, dan juga yang keenam dengan melakukan focus group. Tapi biasanya yang paling sering dilakukan pada saat pengumpulan data kualitatif yaitu dari cara yang pertama yaitu wawancara sampai dengan cara ketiga atau studi kasus. Kemudian bagaimana cara mengumpulkan data yang bentuknya kuantitatif? Nah, untuk mengumpulkan data kuantitatif di sini juga dibagi menjadi beberapa teknik. Yang pertama yaitu dengan melakukan probability sampling, lalu yang kedua dengan menggunakan kuesioner atau survei, yang ketiga dengan wawancara, kemudian yang keempat dengan observasi, lalu yang kelima dengan review dokumen. Tentunya di sini Sobat YouTube bakalan heran-heran nih kenapa tadi di data yang kualitatif ada wawancara dan observasi, lalu kemudian sekarang yang kuantitatif juga ada yang menggunakan cara wawancara dan observasi. Tentunya di sini bentuk instrumen untuk yang kualitatif dan juga kuantitatif akan sedikit berbeda ya Sobat YouTube. Karena untuk data yang kuantitatif di sini dia harus memiliki hasil berupa angka sehingga tentunya pada instrumennya akan berbeda. Baik, kita lanjut. Kemudian di sini ada beberapa contoh aplikasi yang bisa digunakan untuk menganalisis data. Nah, untuk data yang berbentuk atau bersifat kualitatif dapat dianalisis dengan menggunakan aplikasi NVivo, kemudian ada juga Transana atau Maxkita. Nah, sedangkan untuk data yang bersifat kuantitatif biasanya dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS, Excel, kemudian R, lalu ada lagi Jamovi, ada juga PSPP, ada juga OpenStat, kemudian ada SOFA. Tapi untuk yang sering digunakan atau kerap digunakan pada penelitian di sini yaitu SPSS, kemudian Excel sebagai salah satu pendukung untuk analisis data dengan menggunakan aplikasi standar. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana sih metode analisis data kuantitatif itu? Nah, untuk metode dari analisis data kuantitatif ini sendiri, dia menggunakan metode komputasi dan statistik yang berfokus pada analisis statistik, matematik, atau numerik dari sekumpulan data. Oleh karena itu, untuk menggunakan metode ini, data yang kita olah atau data yang kita peroleh haruslah data yang berupa suatu angka atau data yang dapat diukur atau dinumerikkan. Nah, kemudian bagaimana metode analisis data kuantitatif? Nah, untuk data kuantitatif di sini ada 4 cara atau 4 metode untuk menganalisisnya. Yang pertama dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif ini mengacu pada gambaran statistik yang membantu memahami detail data dengan meringkas dan menemukan pola dari sampel data tertentu. Nah, metode statistik deskriptif ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu mean, kemudian ada median, ada frekuensi, ada mode, ada range. Kemudian ada juga standar deviasi dan juga skewness. Nah, metode ini dapat dibagi menjadi 2 jenis lagi yaitu metode korelasional dan juga metode komparasi. Nah, kemudian yang kedua ada yang dikenal dengan metode inferensial. Nah, untuk metode ini mengubah angka mentah dengan menggunakan nilai numerik dan statistik deskriptif menjadi pengetahuan yang bermakna. Secara umum, untuk penerapan metode inferensial ini meliputi UGT, kemudian ANOVA atau analisis varians, lalu analisis regresi, dan juga analisis faktor. Kemudian yang ketiga, terdapat metode yang dikenal dengan nama diskriminan. Metode ini membantu peneliti untuk menemukan apa yang membuat
dua atau lebih variabel menjadi berbeda dan apa yang baru dari pengukuran variabel tersebut. Lalu yang terakhir ada metode yang dikenal dengan nama komparatif. Metode ini menganalisis atau mengamati data dengan membandingkan beberapa data dalam penelitian untuk menemukan perbedaan dan persamaan dari data yang dikumpulkan. Nah, selanjutnya jenis-jenis data dari kuantitatif ini seperti apa saja sih bentuknya? Di sini ada 4 jenis data kuantitatif. Yang pertama yaitu data dalam bentuk nominal, kemudian yang kedua dalam bentuk ordinal, lalu yang ketiga dalam bentuk rasio, dan yang terakhir dalam bentuk interval. Nah, secara umum di sini dibagi menjadi 2 jenis ya. Jadi ada data yang kategorikal dan juga ada data yang numerikal. Nah, selanjutnya pertanyaan dan hipotesis. Untuk menentukan jenis metode yang akan kita gunakan atau yang akan kalian gunakan sebelum melakukan analisis data ataupun mengumpulkan data, kita perlu memperhatikan baik-baik pertanyaan dan hipotesis yang dibuat. Apakah pertanyaan itu akan mengacu pada sebagian kecil populasi atau keseluruhan? Apabila mengacu pada keseluruhan populasi, maka kita menggunakan 2 metode, yaitu metode deskriptif dan inferensial. Jika untuk mengetahui sebagian kecil atau hanya sampel saja, maka cukup dengan menggunakan metode deskriptif saja. Nah, kemudian selanjutnya metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu proses untuk mengorganisir, menganalisis, menginterpretasikan data non-numerik menjadi sebuah informasi atau tren untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sebuah produk atau kebutuhan customer. Nah, contoh dari data kualitatif adalah data hasil wawancara, catatan riset, data observasi yang dibedakan berdasarkan kategori, kemudian data komentar customer terhadap suatu produk, dan data lainnya yang disajikan dalam tulisan. Nah, selanjutnya bagaimana metode analisis data kualitatif? Data kualitatif juga dibagi menjadi 4 metode analisis. Nah, metode pertama yaitu konten analisis. Analisis konten ini adalah suatu metode penelitian yang mengubah suatu teks subjek pada media, tulis, foto, video, ataupun audio menjadi data kuantitatif sehingga dapat dengan mudah digunakan untuk mengidentifikasi area pengembangan suatu produk. Kemudian yang kedua yaitu tematik analisis. Nah, analisis tematik adalah suatu proses mengolah data kualitatif untuk diketahui bentuk, pola, atau tematik yang ada pada data tersebut. Lalu yang ketiga, naratif analisis. Nah, jika dalam suatu data terdapat unsur cerita di dalamnya, maka akan lebih mudah atau lebih baik jika menggunakan naratif analisis. Hal ini dikarenakan naratif analisis lebih memberikan banyak insight karena memiliki data-data penting yang tidak hanya berkaitan dengan konteks, namun juga waktu, tempat, spesifikasi produk, pengalaman pengguna produk, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, ada yang dikenal dengan discourse analysis. Analisis wacana atau discourse analysis ini adalah sebuah metode analisis teks, audio, atau video untuk mengetahui keterhubungan teks tersebut terhadap suatu konteks. Nah, sekarang kita akan coba membahas sedikit lebih dalam tentang metode analisis data kualitatif. Untuk yang pertama yaitu konten analisis. Nah, contoh sederhana dari penggunaan konten analisis ini adalah ketika kita sedang menganalisis data hasil survei atau kepuasan pelanggan dengan memberikan pertanyaan esai untuk mengetahui pengalaman atau sudut pandang pelanggan tentang suatu produk. Untuk tools yang dapat digunakan untuk melakukan konten analisis sebagai contohnya di sini adalah Lexalytics. Nah, tools ini akan membantu dalam mengenali pola pada suatu teks dan mengubah teks tersebut dalam suatu ekspresi dan mengelompokkan jawaban yang berdasarkan kategorinya. Nah, untuk contoh hasil dari data ataupun data dari konten analisis ini, misalnya pada komentar-komentar kalian di Google Play Store terkait dengan penggunaan aplikasi-aplikasi yang kalian install di handphone kalian.
Nah, untuk kelemahan dari metode konten analisis di sini, yang pertama yaitu hasil bisa jadi kurang akurat karena human error. Misal, terlalu banyak typo sehingga sulit dianalisis. Lalu yang kedua, data bersifat subjektif. Data kualitatif tidak memiliki standar ukur dengan angka yang pasti. Interpretasi bisa saja berbeda dari masing-masing analisator. Lalu yang ketiga, masih terbilang sulit diterapkan jika data sudah cukup besar dan teks mulai kompleks. Selanjutnya ada thematic analysis. Salah satu tools yang dapat digunakan untuk melakukan thematic analysis adalah The Fertile. Metode ini mungkin terdengar hampir sama dengan metode content analysis, namun terdapat perbedaan yang cukup jelas di antara keduanya. Jika pada konten analisis dapat digunakan pada data kualitatif dan kuantitatif, pada data kualitatif digunakan untuk mengetahui frekuensi penggunaan teks tertentu. Nah, untuk tematik analisis sendiri hanya dapat digunakan pada data kualitatif dan berfokus pada mengidentifikasi pola atau tematik apa yang sesuai pada teks tersebut. Contoh penggunaannya yaitu pada proses pengembangan user interface aplikasi berdasarkan pada feedback dari pengguna. Kemudian kelemahan dari metode thematic analysis ini yaitu yang pertama, untuk suatu data dengan narasi yang panjang cukup sulit untuk diidentifikasi polanya. Thematic analysis tidak memperhatikan konteks pada data kualitatif. Dan yang terakhir, sama halnya dengan konten analisis, thematic analysis bersifat subjektif karena tidak memiliki standar tertentu dalam menginterpretasikannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu narrative analysis. Tools yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data dengan metode narrative analysis adalah Delph atau Atlas. Kelebihan dari metode analisis naratif ini adalah mengenai lebih dalam pelanggan dan sudut pandangnya terhadap produk tertentu, dapat membuat atau mengembangkan produk lebih spesifik karena adanya informasi yang detail. Kemudian yang ketiga, memperoleh profil pelanggan secara tidak langsung dan lengkap sesuai dengan segmentasinya. Bagaimana dengan kelemahan dari metode naratif analisis? Kelemahan dari metode ini yaitu yang pertama, membutuhkan waktu lebih lama karena kompleksitas dari data. Lalu yang kedua, naratif analisis tidak dapat dilakukan secara otomatis atau dibuat modelnya agar secara langsung bisa digunakan berulang untuk data yang berbeda. Kemudian yang ketiga, tetap bersifat subjektif karena tidak memiliki skala atau standar interpretasi yang pasti. Lalu yang terakhir yaitu discourse analysis. Discourse analysis ini atau analisis wacana merupakan metode analisis yang cukup penting bagi tim marketing dalam sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan metode ini akan membantu tim untuk mengetahui aturan atau ide yang sedang berlangsung di pasar dan mendapatkan alasan mengapa hal tersebut penting bagi pelanggan. Kelebihan dari metode ini yaitu yang pertama, dengan mudah mengikuti perkembangan pasar karena dapat menjelaskan alasan dari suatu fenomena. Dan yang kedua, dengan mudah mengetahui strategi kompetitor. Bagaimana dengan kelemahannya? Discourse analysis memiliki kelemahan diantaranya yaitu yang pertama, sama halnya dengan analisis data kualitatif lainnya, interpretasinya masih bersifat subjektif. Lalu yang kedua, pendekatan yang dilakukan lebih luas, sehingga perlu kreativitas dalam analisa. Dan yang ketiga, membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan teknik analisis lainnya. Jenis-jenis data kualitatif. Di sini ada 3 pembagian jenis data. Yang pertama yaitu nominal data, yang kedua ordinal data, dan yang ketiga binary data. Nominal data atau labeled data atau bisa disebut juga dengan nama skala nominal adalah data yang bisa digunakan untuk memberi label sesuatu tanpa harus ada nilai kuantitatif atau urutan. Contoh data kota asal karyawan. Kemudian untuk yang kedua, untuk ordinal data adalah data yang dikategorikan dalam skala atau urutan tertentu. Contohnya yaitu data hasil survei pelanggan.
Sedangkan untuk binary data adalah data kualitatif yang sifatnya seperti bilangan biner, hanya memiliki basis dua angka, yaitu 0 dan 1. Artinya, binary data digunakan untuk mengambil data dari dua sifat yang saling bertolak belakang. Nah, sampai di sini saja pembahasan kita terkait dengan analisis data pada video kedua. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa pada video pembahasan selanjutnya untuk analisis data. Dadah!